Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba melakukan penelusuran mendalam ya ke salah satu inti pengalaman manusia, perasaan religius itu sendiri. Betul. Kita akan bedah bab 7 dari buku Carl Sagan, The Varieties of Scientific Experience. Ini dari kuliah Gifford-nya yang terkenal itu kan? Iya, betul. Kuliah yang penting itu. Anggap aja ini ekspedisi kita lah. Ke masa lalu spesies kita dan juga ke dalam cara kerja pikiran kita. Sumber utamanya ya transkrip kuliah Sagan itu. Dan misi kita kali ini, ya mencoba memahami fenomena kompleks ini, fenomena perasaan religius, dari kacamata antropologi, psikologi, bahkan biokimia. Seperti yang Sagan paparkan. Siap ya? Mari kita mulai penjelajahan ini. Tentu. Kita bakal lihat gimana sih manusia dalam rentang waktu evolusi yang, ya ampun, panjang banget itu, bisa mengembangkan perasaan dan keyakinan yang begitu dalam dan seringkali kuat banget ya kan? Yang penting dipahami dari awal itu pendekatan Sagan. Dia pakai akal, logika, dan bukti ilmiah buat menjelajahi wilayah yang ya secara tradisional dianggap sakral atau di luar jangkauan sains lah. Jadi nggak tabu buat dibahas secara ilmiah gitu ya? Justru itu, bab ini nanti Anda lihat deh, isinya merentang dari kehidupan masyarakat pemburu pengumpul kuno sampai, wah, kimiawi rumit di otak kita. Jauh banget rentangnya. Nah, yang paling menarik itu gimana Sagan coba merangkai benang merah nih, antara semua elemen yang kelihatannya jauh banget ini. Oke. Sagan kan mulainya ngajak kita mundur jauh ke belakang ya. Ratusan ribu tahun lalu. Bayangin deh. Iya, itu sebagian besar waktu eksistensi Homo sapiens di planet ini loh. Betul. Nah pertanyaannya, gimana ya emosi dan struktur sosial kita dibentuk di lingkungan yang beda banget sama sekarang? Jauh sebelum ada kota, negara, bahkan pertanian. Ah, Sagan lalu menyoroti contoh suku Kung di Gurun Kalahari. Katanya ini studi kasus menarik. iya, suku Kungsan. Tentu, ini sebelum kontak intensif dengan dunia luar mengubah budaya mereka ya. Para antropolog mendeskripsikan mereka sebagai masyarakat yang egaliter banget. Egaliter itu maksudnya gimana? Artinya, mereka hidup dengan penekanan kuat pada kesetaraan. Minim sekali struktur kekuasaan atau kepemimpinan formal. Ciri khas mereka, seperti dicatat Sagan, itu penekanan luar biasa pada berbagi sumber daya. Oh, jadi nggak ada konsep milik pribadi gitu? Hampir nggak ada. Artinya, kan gaya hidup mereka nomaden juga. Terus, anak-anak diasuh dengan sangat lembut. Banyak kontak fisik, perhatian. Nah, yang paling relevan sama topik kita nih, Apa tuh? pengalaman religius atau keadaan kesadaran yang berubah itu nggak dianggap aneh atau tabu, malah dipandang berharga. Wah, menarik. Terus gimana caranya mereka bisa sampai ke pengalaman itu? Seringnya lewat tarian komunal. Intens banget tariannya, sampai bisa mencapai kondisi kayak kesurupan atau trans gitu. Hanya dengan tarian? Kadang, proses ini dibantu juga sama penggunaan zat-zat psikoaktif dari tumbuhan lokal gitu. Oh, semacam halusinogen. Bisa dibilang begitu. Tapi penting dicatat ya, ini bukan buat rekreasi semata ya. Ini bagian integral dari ritual dan pemahaman mereka tentang dunia. Bagian dari tatanan sosial mereka yang egaliter dan penuh kasih sayang itu. Nah, ini jadi kontras banget ya waktu Sagan bandingkan sama model masyarakat lain. Kayak suku Jivaro di Amazon itu? Tepat sekali. Suku Jivaro itu dikenal punya struktur sosial yang hierarkis banget. Ada pemimpin yang jelas, status sosial bertingkat, nilai-nilainya beda. Mereka juga yang terkenal. Anaknya juga cenderung lebih keras, kurang sentuhan fisik dibanding Kung. Nah, ini membawa kita ke sebuah studi yang menurut saya provokatif banget yang dikutip Sagan. Studi oleh James Prescott. Prescott, apa yang dia temukan? Jadi Prescott ini menganalisis data besar. Data dari antropolog Robert Textor, mencakup ratusan budaya beda di seluruh dunia. Dia cari korelasi statistik. Korelasi antara apa? Antara pola asuh anak dan struktur sosial masyarakat dewasa. Hasilnya, wah mencengangkan. Ada korelasi kuat antara masyarakat yang egaliter, penuh kasih sayang fisik dalam pengasuhan, dan permisif soal seksualitas remaja kayak Kung dengan tingkat kekerasan sosial yang rendah. Oke, lalu sebaliknya. Sebaliknya, masyarakat yang hierarkis, keras, sering perang, cenderung punya pola asuh yang minim sentuhan fisik dan sangat menekan ekspresi seksual remaja. Wow, itu kaitan yang cukup mengejutkan ya antara cara kita meluk anak kita sama apakah masyarakat kita damai atau penuh kekerasan. Apa Prescott sampai bilang ini sebab akibat?
Prescott sendiri sih berhipotesis ada hubungan kausal. Dia bilang, kurangnya stimulasi sensorik dan kelembutan di masa kanak-kanak bisa memengaruhi perkembangan otak, terus mengarah ke kecenderungan kekerasan nantinya. Tapi itu hipotesis dia ya? Tentu. Korelasi statistik kan nggak otomatis bukti sebab akibat. Tapi ini memunculkan gagasan menarik banget dari Sagan. Jangan-jangan kita sebagai manusia ini secara biologis punya potensi laten buat kedua jenis sistem sosial ini. Maksudnya? Seolah-olah ada sirkuit di otak kita gitu. Satu buat mode egaliter, satu lagi buat mode hierarkis, yang bisa aktif tergantung kondisi lingkungan dan pengasuhan. Ah, oke. Nah, relevansinya sama agama. Sagan berspekulasi nih, tipe struktur sosial ini bisa jadi mempengaruhi jenis keyakinan atau dewa yang dominan dalam suatu budaya. Gimana tuh maksudnya? Iya, masyarakat hierarkis mungkin lebih condong ke dewa-dewa yang tersusun dalam hierarki surgawi, penguasa langit yang absolut gitu. Sementara masyarakat egaliter mungkin pandangannya lebih datar soal dunia roh, kekuatan spiritual tersebar lebih merata. Ini spekulasi ya, tapi menarik juga jembatan pemikirannya. Iya, antara struktur sosial sama bentuk kepercayaan. Spekulatif tapi menarik. Oke. Dari struktur sosial dan pola asuh, kita geser nih ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Dari mana sih sebenarnya asal mula ide tentang Tuhan atau dewa itu sendiri? Gimana konsep ini bisa muncul di kepala manusia purba? Sagan bawa kita ke filsuf Yunani kuno Demokritus. Ya, Demokritus. Hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi ya, dia punya gagasan menarik. Katanya, manusia purba waktu lihat fenomena alam yang dahsyat, nggak terduga, menakutkan. Kayak petir gempa gitu. Betul, petir nyambar, bumi goyang, matahari tiba-tiba hilang pas gerhana. Mereka kan ngeri ya. Nah, mereka mulai bayangin ada kekuatan tak terlihat yang kuat banget di balik itu semua. Jadi mikir pasti ada sesuatu atau seseorang yang ngendaliin. Persis. Ada yang cerdas yang mengendalikan peristiwa-peristiwa menakutkan ini. Nah, itulah bibit gagasan tentang dewa menurut Demokritus. Ini kedengarannya kayak cikal bakal animisme ya. Tepat. Animisme kan keyakinan bahwa segala sesuatu di alam, pohon besar, sungai deras, gunung tinggi, bahkan batu unik, punya semacam roh jiwa atau kesadaran di dalamnya. Oke. Kalau Anda percaya ada kekuatan cerdas di balik petir, langkah logis berikutnya ya, coba komunikasi atau setidaknya menenangkan kekuatan itu. Biar nggak membahayakan kita kan? Jadi dari situ muncul konsep propitiation, upaya penenangan. Kayak mencoba menyuap atau membujuk dewa gitu. Persis. Caranya macam-macam. Doa, nyanyian ritual, persembahan makanan, barang berharga, sampai bentuk ekstrim kayak pengorbanan hewan atau bahkan manusia di beberapa budaya. Tujuannya sama ya? Tujuannya sama, meredakan kemarahan dewa atau membujuk mereka biar ngasih keberuntungan, hujan, panen bagus. Sagan ngutip Turgenev, novelis Rusia itu. Dengan cerdas, dia menangkap esensi doa dalam satu kalimat. Ya Tuhan, kabulkanlah agar 2 tambah 2 bukan 4. Dalam juga ya. Maksudnya minta hukum alam dilenturkan gitu ya. Iya, demi kepentingan pribadi kita. Ngomong-ngomong soal doa, Sagan cerita upaya yang unik nih, bahkan mungkin kedengeran agak lucu, buat nguji keampuhan doa secara ilmiah oleh Sir Francis Galton, sepupunya Darwin itu kan ya? Betul. Upaya Galton ini memang kedengeran nyentrik sekarang, tapi dia serius waktu itu di era Victoria Inggris. Logikanya gini, kalau doa beneran bekerja secara objektif buat datengin kebaikan atau perlindungan dari Tuhan, maka kelompok orang yang paling sering dan paling banyak didoakan seharusnya dapat manfaat paling nyata. Siapa tuh di Inggris waktu itu? Ya keluarga kerajaan, para penguasa, mereka kan didoain tiap minggu di gereja-gereja seluruh negeri. Oke, terus Galton ngujinya gimana? Dia bandingin rata-rata usia harapan hidup para penguasa Inggris sama kelompok orang kaya lainnya waktu itu. Bangsawan, tuan tanah, profesional kaya. Kenapa dibandingin sama orang kaya lain? Buat coba ngontrol variabel lain, kayak akses ke makanan bergizi, rumah layak, perawatan medis lebih baik, itu kan jelas ngaruh ke umur panjang, ya kan? Betul. Jadi, kalau doa ngasih manfaat tambahan di luar faktor duniawi itu, para penguasa yang paling banyak didoain harusnya hidup lebih lama dong dibanding orang kaya lain. Masuk akal logikanya. Dan hasilnya, ini nih yang menarik. Hasilnya justru sebaliknya. Secara statistik, Galton nemuin rata-rata usia harapan hidup penguasa Inggris malah lebih pendek dibanding kelompok orang kaya lain. Wow. Kesimpulan Galton,
Ya setidaknya berdasarkan datanya dia, nggak ada bukti statistik yang dukung klaim bahwa doa punya efikasi eksternal buat memperpanjang usia. Tapi bukan berarti doa nggak ada gunanya sama sekali kan? Tentu. Sagan dan Galton juga nggak menyangkal nilai psikologis doa. Buat individu, doa bisa bikin tenang, ngasih penghiburan, rasa terhubung, atau jadi cara buat refleksi masalah. Tapi itu manfaat internal, beda sama klaim bahwa doa secara objektif mengubah kejadian di dunia luar. Ini ngingetin saya sama kutipan lain dari Sagan dan dari Dostoyevsky. Katanya, selama manusia tetap bebas, ia tidak berjuang untuk apapun secara terus-menerus dan menyakiti selain menemukan seseorang untuk disembah. Kayaknya ada kebutuhan psikologis mendasar banget ya di sini. Iya, kayaknya gitu. Kebutuhan akan makna, rasa keteraturan di alam semesta yang mungkin kelihatan kacau. Kebutuhan akan figur otoritas atau sumber penghiburan tertinggi. Apapun asal-usulnya, kebutuhan psikologis ini kelihatan nyata dan kuat dalam diri banyak manusia. Dan agama sering jadi wadah buat memenuhinya. Nah, dari psikologi dan statistik, Sagan bawa kita ke wilayah yang, menurut saya pribadi paling mencengangkan. Biokimia. Gagasan bahwa molekul-molekul kimia bisa secara fundamental mengubah cara kita merasa, berpikir, bahkan mempersepsikan realitas. Ini benar-benar buka perspektif baru sih. Sagan mulainya dari contoh yang kita kenal banget. Alkohol. Sedikit aja bisa ubah suasana hati, kurangin inhibisi, kebanyakan bisa ubah perilaku drastis. Tapi dia kemudian menyoroti kasus yang jauh lebih kuat dan spesifik, penggunaan garam litium. Litium, unsur kimia itu? Iya, unsur kimia sederhana banget. Nomor 3 di tabel periodik, setelah hidrogen dan helium. Tapi, senyawa garamnya ternyata punya efek terapeutik luar biasa pada penderita gangguan bipolar atau sindrom manik depresif. Gimana efeknya itu? Orang yang hidupnya mungkin hancur ya karena ayunan suasana hati ekstrim dari depresi berat sampai mania yang nggak terkendali, bisa kembali jalanin hidup yang relatif normal dan stabil. Cukup dengan minum dosis litium yang tepat secara teratur. Wow, hanya dengan unsur sederhana itu? Bayangin, unsur sederhana bisa menstabilkan badai kimiawi di otak. Ini bukti kuat banget kalau kondisi mental dan emosional kita sangat terkait sama keseimbangan kimia di dalam kepala kita. Dan litium cuma satu contoh ya, Sagan nyebutin banyak zat lain juga kan? Betul banget. Kafein di kopi atau teh kita tiap hari biar lebih waspada, psilosibin dari jamur ajaib yang bisa picu pengalaman mistis atau visual intens, THC dari ganja yang bikin rileks atau ubah persepsi waktu. Ada LSD, kokain juga disebut ya? Kokain, amfetamin, barbiturat, obat penenang kayak Valium, daftarnya panjang banget. Semua ini molekul eksternal yang kita masukin ke tubuh. Dan mereka interaksi sama sistem saraf kita buat hasilin efek psikologis yang nyata. Lalu gimana molekul dari luar ini bisa ngobrol sama otak kita? Nah, di sini hubungan sama kimia internal otak jadi penting ya? Iya. Penemuan besar di neuroscience kan otak kita sendiri produksi macam-macam molekul neurotransmitter dan neuromodulator yang ngatur segalanya, mulai dari mood, nafsu makan, tidur, sampai rasa sakit. Contohnya apa tuh? Contoh terkenalnya endorfin dan enkepalin. Ini opiat alami bikinan tubuh kita. Fungsinya mirip morfin, buat redain sakit dan ngasih rasa nyaman atau euforia. Oke. Nah, pas kita konsumsi opiat dari luar, kayak heroin atau morfin, zat itu pada dasarnya ngebajak reseptor yang sama di otak. Reseptor yang harusnya diaktifkan sama endorfin kita sendiri. Ini nunjukin otak udah punya kunci dan lobang kunci kimiawi buat berbagai keadaan mental dan emosional. Sagan juga kasih contoh lain yang jelas banget, adrenalin atau epinefrin. Benar. Pas kita hadapi situasi bahaya atau ngancam gitu, kelenjar adrenal kita otomatis lepasin adrenalin ke darah. Ini micu respons fisiologis lawan atau lari, fight or flight. Jantung deg-degan, napas cepat, otot tegang. Persis. Indra jadi lebih tajam. Ini bukan keputusan sadar kita, tapi reaksi biokimiawi instan yang dirancang evolusi buat bantu kita bertahan hidup di situasi darurat. Molekul adrenalin ini efektif memprogram tubuh dan pikiran kita buat reaksi cepat. Sama kayak hormon testosteron yang dorong perilaku kompetitif atau reproduksi gitu ya. Jadi intinya molekul internal ini pendorong perilaku yang secara evolusi menguntungkan. Tepat. Dari sudut pandang evolusi,
organisme yang punya sistem biokimia yang dorong mereka cari makan, hindari bahaya, dan reproduksi efektif bakal lebih mungkin bertahan hidup dan nerusin gen mereka. Jadi seleksi alam jutaan tahun ini udah memahat sistem biokimia ini di dalam diri kita dan hewan lain. Kita ini mesin biokimia yang kompleks yang diprogram buat bertahan dan berkembang biak. Oke. Setelah bangun fondasi biokimia ini, Sagan lalu ngajuin hipotesis yang dia akui sendiri cukup spekulatif ya, tapi wah menggugah pikiran banget. Mungkinkah ada molekul spesifik di otak kita yang khusus terkait sama inti perasaan religius? Dia bahkan kasih nama hipotetis teoforin. Nah, perlu ditekenin nih, ini murni hipotesis ya, bukan penemuan. Tapi idenya menarik. Sagan nanya, perasaan mendasar apa sih yang sering dilaporin orang pas ngalamin pengalaman religius atau mistis mendalam? Apa tuh biasanya? Seringnya itu perasaan takjub, yang luar biasa, perasaan kecil dan rendah hati, humility, di hadapan sesuatu yang maha besar atau agung, entah itu Tuhan, alam semesta, atau kebenaran kosmik. Ada juga perasaan keterhubungan yang mendalam sama segala sesuatu. Lalu, gimana Sagan hubungin perasaan ini sama biokimia atau evolusi? Dia lihat ada kemiripan antara perasaan takjub dan rendah hati ini sama respons perilaku yang kita lihat dalam konteks hierarki sosial, baik di manusia maupun hewan lain. Contohnya gimana? Misalnya, gestur fisik yang sering nyertai rasa hormat atau ketundukan. Nundukin kepala, ngalihin pandangan, nggak natap langsung mata figur otoritas atau sosok superior. Itu kan sinyal nonverbal buat kurangin potensi konflik dan nunjukin penerimaan terhadap struktur sosial. Jadi hipotesisnya, teoforin ini mungkin micu respons emosional dan perilaku yang mirip ketundukan dalam hierarki. Tapi apa untungnya secara evolusi? Kenapa seleksi alam pertahanin molekul kayak gitu? Spekulasi Sagan, molekul atau sirkuit saraf yang hasilin perasaan takjub, rendah hati, dan keterhubungan ini mungkin punya fungsi penting buat kohesi sosial. Kohesi sosial? Iya. Dalam kelompok manusia purba, kemampuan buat ngerasain kekaguman bareng, tunduk sama norma atau pemimpin bareng, dan ngerasa terhubung sebagai satu unit sosial, bisa jadi penting banget buat kerjasama, koordinasi, dan kelangsungan hidup kelompok. Pas hadapi tantangan lingkungan atau saingan sama kelompok lain. Jadi molekul Tuhan ini kalau ada, mungkin sebenarnya molekul kohesi sosial gitu ya? Bisa jadi begitu, menurut spekulasi Sagan. Ini ide yang liar tapi menarik. Tapi penting banget nih kasih catatan peringatan di sini. Kayak yang Sagan sendiri lakuin hati-hati banget. Ini bukan berarti bilang kalau seluruh pengalaman religius yang kaya dan kompleks itu hanyalah sekumpulan reaksi kimia di otak kan? Tepat sekali. Ini poin krusial. Sagan pakai analogi bagus, hubungan seks bisa dilakukan murni karena dorongan biologis, atau bisa dilakukan dalam konteks cinta, komitmen, hubungan emosional yang dalam. Secara biokimia mirip ya? Ya, banyak proses biokimia yang sama terjadi di kedua situasi itu. Tapi manusia nambahin lapisan makna, nilai, emosi, narasi yang beda banget pada hubungan seks yang dilandasi cinta. Nah, begitu juga sama pengalaman religius. Adanya kemungkinan dasar biokimiawi buat perasaan takjub atau rendah hati, nggak serta-merta meniadakan makna pribadi, spiritual, atau budaya yang dilekatkan orang pada pengalaman itu. Jadi ini bukan upaya reduksionis buat bilang agama itu cuma kimia gitu. Sama sekali bukan. Tapi yang bikin hipotesis kayak teoforin ini menarik dari sudut pandang ilmiah adalah secara prinsip dia bisa diuji. Oh ya? Gimana caranya? Ya, kita bisa bayangin ilmuwan suatu hari nanti cari molekul spesifik yang konsentrasinya naik pas orang laporin pengalaman mistis. Atau pelajari efek pemberian zat tertentu pada kecenderungan religius. Apakah bakal ditemuin atau enggak, yaitu soal lain. Tapi hipotesis ini buka pintu buat investigasi ilmiah lebih lanjut, bukan nutupnya. Oke. Selain kemungkinan akar biokimiawi ini, Sagan juga bahas dimensi lain agama ya. Perannya sebagai alat sosial, terutama dalam mempertahankan tatanan dan struktur kekuasaan sepanjang sejarah. Ya, ini analisis yang lebih sosiologis dan historis. Sagan nyinggung gagasan yang juga diungkapin pemikir lain kayak Marx, bahwa agama sering berfungsi buat bikin orang, terutama yang di lapisan bawah, nerima nasib mereka yang kurang beruntung. Ajaran soal pahala di akhirat gitu. Betul, janji keadilan ilahi setelah mati,
Atau gagasan kalau penderitaan di dunia ini ujian iman. Itu bisa jadi penghiburan yang kuat, tapi secara fungsional, doktrin kayak gitu juga bisa muntungin banget buat kelas penguasa. Karena bantu jaga stabilitas sosial dan cegah pemberontakan terhadap ketidakadilan di dunia ini. Ini nyambung sama konsep hoaks saleh atau kebohongan yang bertakwa ya. Pemimpin dulu ngaku hukumnya dari Tuhan, biar legitimasinya kuat. Contoh klasiknya ya kode Hammurabi dari Babilonia kuno yang dikutip Sagan. Di prasasti batunya, Hammurabi digambarin lagi nerima hukum itu langsung dari Syammas, dewa matahari dan keadilan. Apa Hammurabi beneran percaya? Atau itu strategi politik aja? Nah, kita nggak bisa tahu pasti ya, tapi kemungkinan kedua itu masuk akal banget dari sudut pandang politik untuk memperkuat kekuasaan dan memastikan kepatuhan rakyatnya. Sagan nggak cuma lihat contoh kuno kan, ada contoh modern juga soal penggunaan teologi buat politik, kayak dokumen Kairos dari Afrika Selatan. Benar, dokumen Kairos ini ditulis tahun 1985 oleh sekelompok teolog Kristen, kebanyakan kulit hitam, yang menentang rezim apartheid di Afrika Selatan. Mereka kritik tajam gimana teologi negara waktu itu. Teologi negara? Maksudnya? Ya, teologi yang dipakai dan dipromosiin sama pemerintah apartheid kulit putih. Mereka dituduh memutarbalikkan ajaran Kristen buat membenarkan sistem penindasan rasial yang brutal. Para penulis dokumen Kairos nyebut teologi negara itu bentuk penyembahan berhala, pakai nama Tuhan buat melegitimasi kejahatan. Jadi ini contoh nyata ya, gimana konsep dan bahasa agama bisa dimanipulasi. Iya, buat tujuan politik yang sangat duniawi, baik di masa lalu maupun masa kini. Tentu kita di sini netral ya, hanya menyampaikan apa yang Sagan tulis tentang dokumen tersebut. Oke. Di tengah semua potensi penjelasan naturalistik ini, biokimia, psikologi, sosial, dan potensi manipulasi juga, Sagan milih nutup bab ini dengan kutipan peringatan yang kuat dari ilmuwan Prancis abad ke-18, Pierre-Simon Laplace. Iya, Laplace ini matematikawan dan astronom brilian, terkenal sama determinisme ilmiahnya. Dia nentang keras gagasan bahwa kadang-kadang perlu nipu atau nyesatin orang demi kebaikan atau kebahagiaan mereka sendiri. Gimana kutipannya? Kutipannya yang dikutip Sagan bunyinya gini, "Marilah kita menjauhkan diri dari pepatah berbahaya bahwa terkadang berguna untuk menyesatkan, menipu, dan memperbudak umat manusia untuk menjamin kebahagiaan mereka. Pengalaman yang mengerikan di segala zaman telah membuktikan bahwa ini hanya akan menghasilkan kejahatan." Ini pembelaan kuat buat kejujuran intelektual ya kan? Bahkan pas hadapi topik sensitif kayak agama. Jadi kalau kita rangkum pandangan Sagan di bab ini, kesannya agama dan pengalaman religius itu fenomena yang kompleks banget ya, berlapis-lapis, nggak bisa direduksi jadi satu penjelasan aja. Tepat. Sagan kayaknya ngakuin kalau agama bisa punya fungsi positif dalam hidup manusia. Kasih kerangka etika, bangun rasa komunitas, solidaritas, jadi sumber penghiburan pas susah, inspirasi karya seni, dorong refleksi makna hidup, dan lain-lain. Dan fungsi itu bisa jalan tanpa harus terima klaim supranaturalnya gitu. Bisa jadi, fungsi-fungsi itu bisa aja jalan tanpa perlu kita terima klaim campur tangan ilahi secara literal atau kebenaran supranatural doktrin tertentu. Tapi di saat yang sama, kita juga harus selalu kritis dan waspada terhadap sejarah dan potensi penyalahgunaan agama buat kontrol sosial, justifikasi kekerasan, atau nekan pemikiran kritis. Termasuk keterbatasannya dalam menjelaskan alam ya. Akurat soal cara kerja alam semesta. Tugas itu kan sekarang lebih efektif diemban sama sains. Jadi, apa nih kesimpulan akhir yang bisa kita tarik buat Anda, pendengar kami, dari penjelajahan bab 7 ini? Kita udah susuri argumen Sagan ya, mulai dari kemungkinan akar perasaan religius di masa lalu evolusi kita. Mungkin terkait rasa takut pada alam, kebutuhan kohesi sosial, atau bahkan pola asuh anak. Sampai hipotesis berani soal peran molekul kimia kayak teoforin dalam ngebentuk perasaan inti kayak takjub dan rendah hati. Kita juga udah lihat gimana pengalaman religius pribadi yang otentik bisa beda dari agama sebagai institusi sosial, yang kadang bisa dipakai, bahkan dimanipulasi buat tujuan kekuasaan. Ini lanskap pemikiran yang rumit emang. Dan Sagan, lewat kuliah ini, nggak nawarin jawaban hitam putih yang gampang. Dia nggak bermaksud ngeremehin makna atau kekuatan pengalaman religius buat individu. Tapi dia tetap pakai kacamata ilmiah ya. Iya, dia bersikeras fenomena sepenting ini pun harus bisa dan layak dianalisis pakai perangkat akal, logika, dan metode ilmiah.
Kenapa ini relevan buat Anda? Karena memahami berbagai kemungkinan asal-usul biologis, psikologis, sosial, dari perasaan dan keyakinan religius, itu bisa bantu kita semua buat navigasi keyakinan kita sendiri, atau ketiadaan keyakinan, serta memahami peran agama di masyarakat secara lebih kritis, jernih, dan terinformasi. Ini pasti munculin pertanyaan lanjutan yang penting ya. Nah, ini dia sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut setelah ini. Kalau perasaan-perasaan inti yang sering dikaitin sama pengalaman religius, kayak takjub mendalam, rasa rendah hati di hadapan kebesaran, perasaan keterhubungan universal, ternyata emang punya akar biologis dan sosial yang dalam. Yang dibentuk jutaan tahun evolusi buat alasan adaptif kayak kohesi sosial atau respons terhadap hierarki. Apa implikasinya buat pencarian kita akan tujuan hidup? Apakah ini berarti tujuan itu bukan sesuatu yang dikasih atau didikta dari luar oleh kekuatan kosmik, tapi sesuatu yang secara inheren kita ciptakan dan konstruksikan bareng? Sebagai individu dan masyarakat, berdasarkan kebutuhan biologis dan sosial kita? Pertanyaan bagus itu. Dan lagi, gimana pengetahuan tentang kemungkinan adanya molekul Tuhan di otak kita, atau tentang sejarah panjang penggunaan teologi negara buat membenarkan struktur kekuasaan, mengubah cara Anda secara pribadi memandang iman, keyakinan, spiritualitas, dan peran institusi keagamaan dalam masyarakat di sekitar Anda saat ini? Coba direnungkan ya.